Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma'abad. Al-muhtaramin, saudara-saudaraku, umat mukminin mukminat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, afiat serta hidayah. Semoga dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini kita dijadikan orang-orang yang berjalan lurus istiqomah dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi banyak bertemu teman-teman, saudara-saudaraku muslimin muslimat yang lain, agar saya pribadi memberikan seperti inspirasi atau motivasi sebagai penyemangat hidup, karena saat-saat ini bangsa Indonesia dan seluruh dunia sedang dilanda daripada wabah atau virus COVID-19 atau virus corona yang menyebar di mana-mana, sehingga menjadikan kepanikan dan ketakutan antara kita semuanya. Dan semoga insya Allah inspirasi atau motivasi cerita ini bisa menjadikan kekuatan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang pertama-tama, saya adalah orang yang dhaif, yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berumur 21 tahun, kurang lebihnya penglihatan saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya bersekolah biasa di SD Islam di Tuban, dan juga bersekolah SMP di SMP 6 Negeri 6 Tuban, dan juga melanjutkan SMA Negeri 3 Tuban. Dan juga saya setelah lulus SMA sempat kuliah sebentar di CCT atau Community College Tuban ketika itu, tapi hanya sebentar, tidak sampai lulus. Ketika kurang lebih tahun 2005 bulan Desember tanggal 14, tiba-tiba bangun tidur ketika mendengar azan subuh. Mata saya tiba-tiba tidak bisa melihat. Wallahu a'lam karena apa. Lalu saya dan keluarga berinisiatif membawa kepada ikhtiar untuk mencari obat ke dokter, hingga di Surabaya, Jakarta, sampai ke Singapura, sampai ke Australia, dan yang lain-lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mungkin belum berkehendak memberikan kesembuhan di mata saya karena ikhtiar tadi. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sangat dolim kepada hambanya, tidak, bukan seperti itu. Tetapi ini bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai atau mungkin menyayangi hambanya, sehingga agar hamba tersebut tidak terjebak di dalam kemaksiatan. Karena jujur-jujur saja, saya juga pernah menjadi orang yang maaf sekali nakal, kenakalan remaja mungkin seperti itu. Tapi dengan adanya tidak bisa melihat mata saya atau buta ini, maka alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekarang bisa memberikan saya yang seperti ini. Saya lebih giat insyaallah untuk beribadah kepada Allah, dan mungkin sedikit demi sedikit belajar menuntut ilmu agama dari para kiai, para ustadz, para habaib, dan lain-lainnya.
adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya pribadi. Tetapi alhamdulillah, mungkin inilah yang terbaik untuk saya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya tidak bisa melihat, divonis dokter buta, ketika itu saya shock. 6 bulan di dalam kamar. Ketika itu saya masih ada di rumah yang satunya, di rumah Kutorjo Gang 2. Saya shock dan saya stres sekali, depresi. Tetapi alhamdulillah ketika itu saya didatangi seseorang yang sangat saya cintai, yang saya sangat hormati. Beliau tidak mau disebut namanya, beliau juga guru saya, dan beliau memberikan sebotol susu kepada saya, dan saya disuruh berdoa. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau yang mengamini dengan saya membaca doa Al-Qutub Al-Wali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Syahibil Maulid Sintul Durar, yang pada awal doanya Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri, dan seterusnya. Ketika itu saya membaca doa tersebut, beliau mengamini. Alhamdulillah, setelah kejadian itu semuanya berubah. Itu tahun 2006, pertengahan 2006. Lalu saya membaca zikir Ratibul Haddad bersama keluarga di rumah, lalu diberikan motivasi untuk membaca Ratib Haddad, dan juga diberikan ijazah daripada guru-guru kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, dan semuanya. Setelah itu saya merutini pembacaan Ratibul Haddad di rumah. Setiap ba'dal maghrib membaca Ratibul Haddad hingga selesai Isya. Kita sholat berjamaah ditemani dengan beberapa teman-teman kami. Alhamdulillah, setelah berjalan beberapa waktu, yang mulai tahun 2007, banyak teman-teman yang ikut bersama kami untuk membaca Ratibul Haddad, hingga diteruskan sampai sekarang. Alhamdulillah, sekarang Ratibul Haddad dibaca di mana-mana di kota Tuban. Alhamdulillah, ini adalah berkat seorang wali besar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, dan juga khususnya ini bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan suatu penyakit atau wabah atau apapun, mungkin virus, itu insya Allah Ta'ala tidak berbuat zalim kepada hambanya. Tetapi mungkin saja hamba tersebut yang mendolimi dirinya sendiri, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Rahmat, memberikan rahmat kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah kejadian di dunia ini. Ketika ada wabah, menyikapi virus atau apapun, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya tidak bisa melihat, ketika saya buta, saya juga jurus terakhir saya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alhamdulillah, berkat dengan tawakal itu semakin bertambah daripada keimanan, insya Allah semakin bertambah istiqomah, insya Allah semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin saja insya Allah daripada kejadian hikmah, mungkin adanya wabah virus atau yang disebut corona ini, menjadikan kita umat muslimin muslimat semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar insya Allah kita selamat dunia akhirat, dan insya Allah bisa berkumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, afiyah, inayah, dan insya Allah semoga virus corona
atau semua wabah insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini, sehingga insya Allah Indonesia dan seluruh dunia menjadi aman. Insya Allah akan kembali seperti semula, tetapi tambah keimanan kepada Allah, tapi tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin motivasi yang sedikit, inspirasi ini semoga menjadikan kebaikan untuk kita semuanya, dan insya Allah menjadikan daripada semangat, daripada hati kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah terus menerus istiqomah dalam amal kebaikan. Dan semoga Allah SWT kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, bersama keluarga kita semuanya, dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Amin, amin ya Allah, Allahumma amin. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.